Pak, ini bahasannya sangat menarik banget bahwa makhluk hidup itu cenderung melakukan kebohongan. Mengapa makhluk hidup melakukan kebohongan dan apakah memang benar riset tersebut? Sebetulnya yang disebut dengan kebohongan ini adalah kebohongan biologis, yaitu kemampuan mereka untuk memanipulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Selamat datang di IPB Podcast. Sobat IPB, makhluk hidup memiliki kecenderungan untuk melakukan kebohongan. Apakah benar? Kira-kira apa sih alasan dibalik hal tersebut? Jangan-jangan hal itu dilakukan memang ada manfaatnya. Nah, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita di sini seorang dosen dari Departemen Biologi IPB University. Beliau adalah Dr. Berry Juliandi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik, Mbak. Bapak, terima kasih sudah hadir di IPB Podcast, Pak. Sama-sama, senang bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Pak, ini bahasannya sangat menarik banget bahwa dikatakan ada riset yang menunjukkan makhluk hidup itu cenderung melakukan kebohongan. Nah, ini mengapa makhluk hidup melakukan kebohongan dan apakah memang benar riset tersebut? Silakan, Pak. Ya, jadi sebetulnya seperti kita ketahui ya, banyak makhluk hidup itu di dunia ini semuanya tentu ingin bertahan hidup. Nah, dalam bertahan hidup itu tentu mereka harus mempertahankan diri dari musuh, ya, dari kekurangan-kekurangan yang ada di lingkungan. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan yang kita sebut tadi kebohongan. Sebetulnya yang disebut dengan kebohongan ini adalah kebohongan biologis, yaitu kemampuan mereka untuk memanipulasi ya keadaan supaya mereka memiliki keuntungan atas sumber daya yang ada di lingkungan. Jadi tujuannya mulia sebetulnya untuk mereka supaya bisa bertahan hidup. Baik Bapak, apakah benar Pak bahwa makhluk hidup itu cenderung untuk melakukan kebohongan? Kira-kira apa alasan dibaliknya Pak? Ya, jadi sebetulnya seperti kita ketahui ya, makhluk hidup tentu memiliki keinginan untuk terus mempertahankan hidupnya di dunia ini. Jadi dengan jalan tentu saja mereka harus bertahan atau survive. Salah satu cara untuk survive itu ya tadi yang kita sebut harus melakukan kebohongan. Sebetulnya kebohongan yang dimaksud itu bukan kebohongan yang kita pikirkan, tapi lebih ke arah kebohongan biologis ya, yaitu kemampuan untuk memanipulasi supaya mereka memiliki keuntungan atas sumber daya atau atas keadaan yang ada di lingkungan. Jadi kalau kita sering ambil contoh misalnya bunglon ya. Bunglon itu kan bisa mengubah warna tubuhnya. Betul. Nah, itu kita sebut dengan nama kamuflase. Nah, kamuflase itu salah satu contoh berbohong dalam rangka bertahan hidup ya. Karena kalau dia terlalu jujur terus terang gampang di mangsa ya, jadi gitu. Ada juga namanya misalnya mimikri. Nah, mimikri itu adalah suatu keadaan di mana makhluk hidup berusaha menampilkan dirinya dia berbahaya. Jadi kita bisa amati misalnya ada beberapa lalat yang lemah, dia melakukan perubahan tubuh supaya kelihatan seperti lebah yang dapat menyengat gitu. Nah, itu kan berbohong. Dia nggak berbahaya tapi nampak berbahaya. Nah, itulah kebohongan yang kita sebut dengan nama kebohongan biologis. Oke, jadi berbeda ya dengan kebohongan yang kadang kita pikirkan begitu. Ternyata ada yang namanya kebohongan biologis. Betul. Nah, ini apakah bisa dikatakan bentuk adaptasi mereka, Pak, pada ya tadi itu pada predatornya, pada lingkungan, begitu ya, Pak ya? Ya, jadi sepanjang sejarah kehidupan dari semua makhluk hidup, tentu ada yang namanya perubahan-perubahan ya. Dan apa yang terjadi saat ini di mana mereka melakukan berbagai kebohongan tanda kutip tadi yang tujuannya mulia supaya mereka tetap bertahan hidup, itu sudah mengalami jutaan tahun perjalanan evolusi ya, dan inilah yang membuat mereka bisa bertahan hingga sekarang gitu. Berarti kemampuan ini juga memang tidak serta-merta terjadi ya, Pak. Ada itu tadi, ada proses evolusi, adaptasi terhadap lingkungan dan juga bagaimana mereka menghadapi predatornya begitu ya, Pak ya. Karena balik lagi ini mereka lakukan untuk survive begitu ya, Pak ya. Nah, tadi kan berarti secara garis besar makhluk hidup itu ada kecenderungan untuk melakukan kebohongan biologis. Kalau kita sendiri sebagai manusia, apakah ada juga Pak kemampuan untuk melakukan kebohongan biologis? Nah, ini yang menarik ya. Segala sesuatu yang terjadi di makhluk hidup itu kalau di manusia tentu akan lebih tinggi level kreativitasnya. Seperti kita tahu ya, kalau makhluk hidup misalnya predator yang makan daging, itu kan dia cuma keinginan makan, dia cari mangsa lalu dia makan.
Nah, tapi kalau kita kan beda. Kita ada teknik memasak, ada di dressing dan lain-lain, ada etikanya kalau makan. Sama juga dengan berbohong. Yang berbohong biologis itu tadi kan memang natural, ada di setiap makhluk hidup. Tapi karena kita manusia memiliki kreativitas yang lebih tinggi, salah satu contoh misalnya kita memiliki yang namanya theory of mind. Theory of mind itu kemampuan manusia untuk menerka pikiran orang lain. Baik. Sehingga kita jadi lebih kreatif dalam berbohong. Karena kita bisa memikirkan apa yang orang lain pikirkan misalnya. Nah itu namanya theory of mind level 1. Tapi bisa juga ada theory of mind level 2. Contohnya begini, karena kita tahu bahwa orang yang kita ajak ngomong itu sedang berpikir tentang pikiran kita, maka kita mengesankan hal yang lain supaya dia berpikir ke arah yang salah. Nah, ini sebagai contoh misalnya kalau orang baru mau pacaran ya, gitu kan laki-lakinya misalnya bilang sayang atau cinta dengan lawan jenisnya yaitu perempuan. Pasti laki-laki kan berpikir, ini kayaknya cinta aku nggak ya perempuan ini. Nah itu level 1. Theory of mind, menerka pikiran orang lain. Si wanitanya atau perempuannya bisa jadi melakukan theory of mind level 2, yaitu dia, aku tahu kok kamu sedang berpikir apakah aku cinta kamu atau tidak. Aku akan mengesankan hal yang lain. Dia menerka pikiran orang lain dan membuat kesan ke arah yang berbeda. Aku mau jual mahal dulu deh, jangan langsung mau misalnya begitu. Baik. Nah itu, dan levelnya bukan hanya itu. Ada berapa level Pak? Banyak sekali, tergantung permainannya. Jadi kita sebut dengan nama game ya. Jadi misalnya jadi cowoknya ada pengalaman nih, sering nembak cewek, tanda kutip. Aku tahu kok kamu pura-pura. Nah gitu. Kamu kan lagi ngesankan nggak mau ya pacaran sama aku. Nah jadi si cowoknya melakukan level 3. Dia tahu bahwa si cewek memberi kesan yang tadi pura-pura tidak mau, padahal sebenarnya mau. Nah gitu. Wah berarti kalau untuk level manusia ini bukan kompleks. Tidak hanya di paparan mempertahankan diri ya. Betul, tidak hanya bisa manipulatif juga begitu ya. Manipulatif dan lain-lain. Karena di manusia juga ada hukum sosial ya yang membuat kebohongan itu diperlukan. Misalnya kita mungkin berbohong tujuannya supaya tidak menyakiti hati orang lain. Ya misalnya kalau ditanya, Mas makanan yang aku masak enak gak? Misalnya gitu white kan. Lies itu nah jadi kita kan bilang, oh ya terima kasih sayang, makanannya enak sekali. Padahal mungkin tidak enak. Nah itu kan kreativitas di manusia ya, tidak ada di makhluk hidup yang lain gitu. Oke, luar biasa ya Pak. Berarti tapi memang secara susunan otak kita begitu, apakah memang ada arah untuk mendorong kecenderungan untuk melakukan hal tersebut Pak? Ya, yang cukup mengejutkan ketika dilakukan penginderaan dari otak ya, memakai alat namanya MRI, itu ketika orang berbohong, bagian otak yang menyala itu sama dengan bagian otak ketika orang sedang melakukan inovasi atau sedang dalam proses kreatif. Jadi orang-orang yang mampu berbohong itu adalah justru orang-orang yang paling kreatif gitu, karena bagian otaknya sama persis. Iya. Memang ketika ingin melakukan suatu kebohongan, kadang kan seorang sampai berpikir keras ya Pak. Jadi kalau orang itu pembohong yang ulung itu berarti luar biasa kreativitasnya Pak ya. Iya. Karena dia harus menutup satu kebohongan lain dan lain sebagainya, dan itu pasti bukan hal yang mudah gitu ya Pak ya. Hanya orang-orang yang kreatif saja yang bisa melakukan itu. Tapi Sobat IPB jangan mengasah kreativitasnya untuk melakukan hal tersebut ya Pak ya. Betul. Kita asah kreativitasnya tadi tuh untuk menemukan inovasi harusnya Pak ya, bukan untuk melakukan satu kebohongan. Balik lagi ke makhluk hidup gitu Pak secara luasnya begitu, berarti secara genetik juga tadi makhluk hidup itu memang selalu memiliki tujuan untuk mempertahankan diri saja begitu ya Pak ya. Kalau misalnya untuk makhluk hidup secara luas sendiri, kalau kita kan tadi memang levelnya beda nih, arahnya untuk ke ada kekuasaan, ada arah motif ekonomi, motif dan lain sebagainya, sehingga kita cara berpikir untuk melakukan kebohongan itu lebih kompleks. Nah kalau untuk makhluk sendiri itu hanya untuk mempertahankan diri saja begitu ya Pak? Nah ini pertanyaan bagus sekali sebetulnya. Kita tidak pernah menemukan kebohongan yang lain selain kebohongan biologis di makhluk hidup selain manusia. Namun ya ada salah satu kejadian yang sangat luar biasa pada waktu itu adalah di gorila yang bernama Koko. Ya, jadi gorila yang bernama Koko ini dia memang diajarkan bahasa isyarat.
Baik. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa isyarat. Wow. Nah, Koko ini tinggal di dalam kandang dan dia punya pet, punya teman yang dia sering rawat, seekor anak kucing. Nah, dia sayang dengan anak kucing itu. Okay. Nah, suatu hari si Koko ini kandangnya dilihat oleh penjaganya. Penjaganya bingung karena kok wastafel yang ada di ruangan itu di kandangnya si Koko itu copot dari dinding. Jadi si Koko ditanya sama penjaganya itu pakai bahasa isyarat, Koko, siapa nih yang mencabut wastafel dari dinding ini? Dia jawab, itu si anak kucing itu yang copot. Nah, itulah pertama kali makhluk hidup non manusia yang berbohong bukan demi kebutuhan biologis, tapi untuk memanipulasi kebenaran. Padahal dia yang nyopot berarti. Iya, kan nggak mungkin yang kitten kan. Nah, itu pertama kali. Ada tenaga. Dan itu sampai publish di jurnal ilmiah karena kita tadinya menduga hanya manusia yang mampu begitu. Ternyata kalau gorila sering berinteraksi dengan manusia, ternyata bisa juga belajar bahwa bisa juga bohong yang lain nih selain yang keperluan untuk survival gitu. Luar biasa. Itu berarti karena memang secara susunan otak atau bukan, dia melakukan proses yang namanya learning. Learning itu artinya belajar ya. Jadi makhluk hidup yang primata yang selain manusia memang memiliki kemampuan untuk melakukan yang namanya learning. Dia bisa belajar. Menarik. Gitu. Menarik. Tapi ini baru ditemukan di kasusnya di Koko. Iya, di Koko. Oke. Tapi ya kita nggak pernah tahu ya ke depannya Pak ya akan ada temuan apa lagi gitu kan di dunia saintifik, karena ini kan memang benar-benar suatu hal yang misterius ya Pak ya. Ada mungkin Sobat IPB yang tertarik dengan hal ini, dengan isu ini gitu, bisa juga nanti risetnya ya Pak ya, risetnya ngebahas tentang hal ini juga bisa ya Pak. Karena pasti bisa ya. Masih sangat luas ya Pak ya ininya ruang untuk dilakukan riset lebih lanjut tentang hal ini. Iya, kita bahkan beberapa kali ya mengadakan seminar atau workshop terkait sains dibalik hoax misalnya, atau sains dibalik kebohongan. Jadi memang ilmu ini sangat menarik. Kenapa? Karena dengan kita belajar alasan-alasan saintifik di belakang hal ini semua, nanti kita bisa menanggulanginya dan mengatur supaya tentu saja struktur kehidupan bermasyarakat kita jadi lebih baik. Karena ada yang bisa kita pelajari ya Pak ya dari kebohongan-kebohongan biologis yang dilakukan oleh makhluk hidup lain, yang bisa kita ambil hikmah di kehidupan kita. Iya, jadi kalau kita ambil hikmah dari kebohongan biologis yang dilakukan makhluk hidup lain adalah bahwa mereka melakukan itu murni untuk bertahan hidup, tidak punya niatan yang lain gitu ya. Jadi memang sah sebagai makhluk hidup kita itu melakukan hal tersebut. Tapi di manusia kan seperti tadi kita sudah bahas, berbagai bentuk yang lainnya. Nah, itu yang perlu kita atur ya sebagai manusia. Karena di manusia itu kan banyak, kita bersinggungan dengan banyak hal ya Pak ya, ada norma sosial, ada norma agama dan lain sebagainya, yang tentunya ya kita nggak bisa serta-merta mempergunakan, walaupun kita kreatif gitu kan, saya bisa nih ngebohongin orang, tapi karena ada norma-norma tersebut yang nggak boleh ya Pak ya untuk melakukan hal tersebut. Kita harus tetap mengedepankan integritas ya Pak ya. Betul. Kalau manusia. Baik Bapak, kita sudah di penghujung podcast nih Pak. Kira-kira apakah ada closing statement terkait dengan bahasan kita kali ini? Ya, jadi seperti tadi sudah kita bahas, berbohong secara biologis itu memang penting untuk survival hidup, tapi tentunya kita sebagai manusia, karena kita hidup bersama orang lain dan berada di struktur sosial kemasyarakatan yang perlu diatur, maka kontrollah sikap kita dan naluri kita untuk berbohong, tapi bukan untuk tujuan biologis. Terima kasih. Terima kasih Bapak, sekali lagi terima kasih. Jadi berbohong boleh, melakukan kreativitas boleh, tapi itu tujuannya untuk tadi ya, untuk hal-hal yang baik tentunya ya Pak ya. Sekali lagi Bapak terima kasih sudah hadir di IPB Podcast, dan mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak bisa hadir lagi nih dengan bahasan lainnya mungkin yang menarik. Boleh ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Baik Sobat IPB, demikian IPB Podcast kali ini. Saya Winekawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.